Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wawan dari kelas WP Online. Di video kali ini kita akan membahas mengenai single post template ya. Dan ini sudah memasuki ke part yang ketiga videonya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2 nya silahkan ditonton dulu supaya bisa nyambung ke video ini ya. Oke, nah di video sebelumnya kan kita sudah berhasil membuat listing ya. Seperti ini, listing post ya. Oke, nah ini kalau kita klik baca panduan, ini kan tampilannya seperti ini ya. Oke, masih belum sama dengan situs panduan im.com gitu ya. Karena ini masih menggunakan template atau tampilan bawaan dari tema Hello Elementor gitu ya. Nah, ini sama kalau kita cek juga yang satunya. Oke, ini sama. Oke, tampilannya masih seperti ini karena masih menggunakan template default bawaan dari Hello Elementor. Nah, dengan Elementor Pro teman-teman kita bisa mengganti tampilan ini, tampilan bawaan dari Hello Elementor ini dengan menggunakan single post template ya. Dan menariknya single post template itu cukup satu kali desain bisa digunakan untuk semua postingan gitu ya. Jadi semua artikel yang ada di website ini itu akan ditampilkan dengan menggunakan tampilan yang kita desain ya. Oke, nah sekarang saya contohkan ya. Nah, ini setelah jadi, ini kan sudah saya desain ya. Oke. Nah, nanti di video ini saya kasih tahu bagaimana cara membuatnya mulai dari yang ini sampai ke bawah. Itu saya kasih tahu cara pembuatannya teman-teman. Oke, nah sekarang saya mau kasih lihat demonya dulu. Ini saya setting dulu ya display conditionnya, kemudian add condition. Nah, jangan khawatir, nanti ini akan saya jelaskan settingan-settingan yang di sini. Ini sekarang saya cepat aja save and close. Nah, ini kan awalnya kayak gini ya. Nah, setelah kita aktifkan desain kita, single post template kita, ini sekarang kita coba refresh. Oke, nah dia jadi seperti ini. Nah, mungkin teman-teman muncul pertanyaan bagaimana dengan artikel yang lain gitu ya. Nah, untuk artikel yang lain juga sama teman-teman. Nanti akan ditampilkan dengan menggunakan template yang sudah kita desain. Jadi satu kali desain ini bisa digunakan untuk semua postingan atau semua artikel gitu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman silahkan ditonton dulu video part 1 dan part yang kedua supaya teman-teman nggak bingung kok bisa tampilannya seperti situs panduan im.com gitu ya. Bagaimana ceritanya teman-teman nanti akan dapatkan di video 1 dan video 2. Oke, di sana juga di video 1 saya beritahukan untuk disclaimer-nya. Oke, jadi silahkan ditonton dulu gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengikuti kelas online-nya silahkan cek di deskripsi ya. Saya sertakan linknya. Oke, kita langsung ke video tutorialnya teman-teman. Oke, teman-teman langsung kita mulai tutorialnya. Ini yang pertama kita analisa dulu ya untuk tampilan single post template-nya. Ini kan situs panduan im.com, ini yang aslinya ya. Oke, ini kalau kita klik baca panduan, nah dia tampilannya seperti ini ya untuk tampilan artikelnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini adalah konten, kemudian di sini adalah sidebar-nya gitu ya. Kemudian di bawahnya biasa ya, ini apa namanya? Ada post komen. Nah, seperti ini. Jadi pembaca itu bisa berkomentar. Kemudian nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini footernya, tampilan footernya itu berbeda dengan tampilan footer yang ada di halaman home gitu ya. Nah, itu akan kita coba cari caranya. Kemudian di bagian atas di sini, nah di sini ini kan ada form untuk memasukkan email juga. Selanjutnya di bawahnya lagi di sini ini ada breadcrumbs ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah breadcrumbs, teman-teman. Oke, jadi home, kemudian di sini ada kategorinya, kemudian baru judulnya. Oke, ini kalau pemain SEO pasti paham nih soal ini. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita langsung buat single postnya ya. Ini kan di video sebelumnya kita sudah membuat listing ini, tapi ini kalau kita klik baca panduan,
Nih sekarang, nah tampilannya masih seperti ini. Oke, jadi kita akan langsung custom template-nya ini ya. Ini karena template masih bawaan dari Hello Elementor ya. Tapi teman-teman jangan langsung klik edit di sini ya. Oke, itu nggak akan bisa gitu. Nih kalau teman-teman klik nggak akan bisa. Oke, caranya teman-teman kembali lagi ke sini. Oh ya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, untung saya nggak lupa. Jadi kita untuk mendapatkan ini breadcrumbs ini, teman-teman harus menginstal plugin lagi, yaitu JetBlocks plugin for Elementor ya. Ini sama juga dari CrocoBlock teman-teman. Jadi CrocoBlock itu punya banyak sekali pluginnya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah ini dia fitur yang kita butuhkan teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah di sini saya sudah install pluginnya, yang ini JetBlocks for Elementor. Oke, nah sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Dan lagi informasi ya teman-teman, sebetulnya CrocoBlock juga itu punya theme builder ya, sama seperti Elementor, tapi di sini kita gunakan Elementor saja ya, Elementor Pro. Oke, caranya kita langsung ke template, kemudian langsung saja teman-teman klik add new. Oke, sebetulnya bisa dari sini juga ya teman-teman, langsung ke single post seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan scroll ke bawah lalu add new single post. Nah pastikan di bagian sini ini adalah single post teman-teman. Oke, jadi yang teman-teman lihat di sini ini adalah single post ya. Oke, nah sekarang kita buat templatenya. Oke, sekarang ini kita masukkan di sini misalkan single post template gitu ya. Nah, single post template seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan diklik create template. Nah, untuk penamaan templatenya itu terserah bebas ya, suka-suka teman-teman. Oke, nah ini kita close saja seperti ini. Oke, nah sebelum kita memulai desainnya, kita setting dulu teman-teman. Kita ke bagian setting, kemudian ke bagian preview setting. Nah di bagian sini ini teman-teman silahkan setting dulu. Oke, ke post, kemudian panggil salah satu postingannya. Misalkan teman-teman ketikkan salah satu judul artikelnya. Nah ini ya, kemudian apply and preview. Tujuannya supaya ketika kita menggunakan fitur dynamic text dari Elementor ini langsung muncul di sini kontennya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke pembuatan desainnya ya. Nah di bagian atas di sini ini biasa ya ada formnya. Oke, kita buat dulu. Berarti kita membutuhkan satu buah section, satu kolom, dan langsung kita setting saja untuk backgroundnya. Ini langsung kita setting ya. Untuk backgroundnya mungkin seperti ini kurang lebih. Nah selanjutnya ini saya geser aja ya. Nah selanjutnya ini kita bisa copy saja, kemudian nah kita buat heading ya teman-teman. Kita buat heading, letakkan di sini, kemudian kita paste. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian style, kita ubah warnanya jadi putih, kemudian kita kecilkan juga ukuran fontnya ya, kira-kira 14 ya. Kemudian ini kita ubah juga jadi langsung non-itosan saja. Kemudian kita buat jadi bold. Nah seperti ini. Kemudian kita ke bagian konten lagi, kita ketengahkan seperti ini ya. Oke teman-teman, nah sekarang selanjutnya kita tinggal panggil form untuk memasukkan email ya, yang kita buat di video sebelumnya. Selanjutnya langsung kita letakkan di bawahnya. Oke, di sini ya. Kemudian kita panggil formnya. Oke, kita ambil yang ini, form subscribe email. Oke, setelah seperti ini langsung ke bagian style saja teman-teman. Oke, horizontal alignmentnya jadikan center juga. Oke, scroll ke bawah, kita langsung ke bagian submit teman-teman. Nah di bagian backgroundnya ini kita ubah jadi warna putih kalau nggak salah ya. Oke, jadi warna sedikit biru begini. Oke, sedikit terang aja nggak apa-apa ya, atau kita ubah jadi warna putih aja nggak apa-apa deh, warna putih. Kemudian teksnya kita ubah jadi hitam. Ke bagian typography ini kita langsung buat jadi bold. Nah seperti ini ya, cukup. Oke, sekarang ini kita setting juga nih di bagian sectionnya.
ke bagian advance. Selanjutnya paddingnya kita coba atur dulu. Oke, mungkin di angka 15 cukup ya. 15. Nah, ini sekarang sudah selesai untuk di bagian atasnya. Sekarang kita berpindah ke bagian bawahnya, teman-teman. Nah, di bagian sini ini kan ada breadcrumbs ya. Oke, kita buat dulu satu section 2 kolom. Jadi ini untuk konten dan di sini untuk sidebarnya. Oke, kemudian kita coba geser dulu sidebarnya kira-kira 20-30% ya. Oke, kita setting dulu kolomnya. Nah, ini teman-teman bisa ubah di bagian column width-nya jadi 30%. Kemudian di bagian sini otomatis mengikuti ya jadi 70%. Jadi 100 totalnya gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu breadcrumbs-nya. Langsung kita ketikkan saja breadcrumbs. Kemudian kita ambil di sini, letakkan di situ ya. Oke, nah seperti ini akan muncul juga kategorinya karena konten yang ini 5 tahap untuk bisa masuk ke halaman pertama Google ini itu belum kita masukkan ke dalam kategori teman-teman. Jadi masih uncategorized seperti ini. Oke, kemudian silahkan teman-teman setting ya. Ini untuk di bagian alignmentnya kita jadikan left seperti ini. Kemudian iconnya, nah kalau ini kan menggunakan garis miring ya. Jadi kita bisa ubah nih garis miringnya. Coba line. Oke, jadi tidak ada di sini garis miringnya ya. Gak apa-apa, jadi lebih bagus kita gunakan yang sudah ada saja. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita, nah di sini juga teman-teman bisa tampilkan ini ya, show page title kayak gini. Oke, kemudian bisa menampilkan prefix. Oke, silahkan dicoba-coba saja ya. Oke. Nah, kemudian kita coba setting juga nih di bagian backgroundnya. Nih, background colornya kita coba lihat. Oke, ternyata dia nggak berubah ya. Coba ke oke. Nah, ini berubah ya. Cuman oke lah. Ini kita clear dulu. Oke, jadi mau nggak mau karena di sini kan, nah dia ada backgroundnya gitu. Berarti mau nggak mau kita harus menggunakan intersection. Oke. Nah, intersectionnya kita letakkan di sini dulu. Kemudian kita hapus kolom satunya. Jadi kita hanya membutuhkan satu kolom. Kemudian kita pindahkan ini ke dalam intersection di sini. Paste. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bawahnya kita hapus. Oke. Selanjutnya di bagian intersectionnya ini itu langsung kita custom warnanya ya. Kita ke bagian style, kemudian ke klasik, selanjutnya di bagian colornya silahkan teman-teman ubah. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke, nah karena di atasnya ini sudah kita gunakan intersection, oke, jadi di bawahnya juga harus kita gunakan intersection teman-teman. Oke, langsung kita gunakan lagi intersection ya, kemudian letakkan di sini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Nah, ini terpisah ya. Oke, berarti betul analisa kita. Nah, sekarang ini kita delete. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke bagian title ya. Oke. Nah, untuk bagian title kita gunakan ini, post title. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Kemudian langsung ke bagian style, kita ubah jadi warna hitam. Kemudian ke bagian typografinya teman-teman ubah juga, silahkan disesuaikan ukurannya. Oke, misalkan di sini ukurannya di 30 ya. 30, langsung masuk ke bagian line height-nya. Oke, silahkan scroll ke bawah dulu. Sorry, maksudnya ditambahkan gitu ya. Mungkin di angka 35 cukup. Oke, 35 ya. Oke, nah sekarang kita masuk di bagian ini. Oke, outdoor ya. Oke, teman-teman bisa tuliskan coba outdoor. Nah, di sini ada ya outdoor box. Oke, kemudian kita coba tambahkan di bawahnya. Oke, itu dia bisa teman-teman lihat ya. Di sini muncul outdoornya seperti ini. Oke, biografinya juga bisa dimunculkan di sini.
Oke. Current outdoor, profile picture, display name. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita langsung kecilkan ini ukuran gambarnya. Kita coba sesuaikan mungkin di angka 25 mungkin ya. Oke, sekarang kita langsung ke bagian teks. Di bagian name-nya ya. Di bagian name-nya ini kita coba kecilkan mungkin di angka 15. Selanjutnya kita jadikan default seperti ini aja. Oke. Selanjutnya gapnya kita coba setting. Oke, kita jadikan 0 lagi gapnya. Selanjutnya kita coba setting dulu di bagian ini gap mungkin ya. Oke, gapnya jadi angka 10 cukup ya. Oke, seperti ini. Nah, cuman kita di sini tidak bisa menampilkan ini ya, Twitter, karena kita harus menggunakan Metabox. Oke, itu akan kita bahas di lain video saja, karena kalau di sini kepanjangan, karena fokus kita adalah membuat single post template ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan menampilkan feature image. Oke, caranya teman-teman silahkan cari yang namanya feature image yang ini, kemudian teman-teman letakkan di bawahnya. Nah, di sini. Oke, nanti akan langsung otomatis muncul feature image-nya. Oke. Oh ya, saya informasikan kalau punya teman-teman tidak muncul title-nya di sini, kemudian tidak muncul gambarnya juga, itu pastikan di bagian settingannya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, kita coba lihat ke bawah. Nah, di bawahnya adalah konten ya. Oke, kita langsung tambahkan post konten. Post konten ya. Nah, ini dia post konten. Kemudian teman-teman letakkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau mau setting tipografinya silahkan di setting ya. Mungkin ini tipografinya kita coba setting di angka di angka 20 mungkin ya. Di angka 20, kemudian line height-nya kita coba tentukan juga supaya enak dibaca gitu ya, di angka 30 ya. Oke, 30. Nah, setelah seperti ini kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah. Yang terakhir adalah kita tambahkan post comment ya. Nah, ini dia post comment. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya, ada Facebook comment dan ada post comment. Ini bawaan dari WordPress. Oke, kita coba letakkan yang ini dulu. Nah, seperti ini ya, ini bawaan dari WordPress-nya. Source-nya current, kemudian di sini theme comments. Jadi kita tidak bisa ubah banyak hal di sini, teman-teman. Oke. Atau teman-teman bisa menggunakan Facebook comment ya. Coba Facebook comment. Oke, tapi di sini harus kita integrasikan ternyata ya. Oke, seperti ini. Nah, ini cocoknya sih untuk website berita ya, teman-teman. Oke, untuk berita-berita sensasional ya, baru tuh keren. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian bawah di sini kita harus membuat footernya. Oke. Nah, tapi kita tinggalkan dulu itu. Kita langsung scroll lagi ke atas. Kita langsung berpindah ke bagian sini, sidebar ya. Oke, kita gunakan inner section lagi. Gunakan intersection, letakkan di sini. Kemudian intersectionnya satu kolom saja. Kemudian kita tambahkan search, kayak search form ya. Kita gunakan searchnya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba lihat di sini kan ada search ya. Nah, seperti ini. Search, kemudian cari artikel lainnya ya di bagian placeholder-nya. Oke, di sini coba kita ubah, cari artikel lainnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita langsung ke bagian style. Kita coba cari placeholder-nya. Ke bagian typography ya. Typography ini kita coba kecilkan dulu. Nah, mungkin di angka 13 ya teksnya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan heading di atasnya. Tambahkan heading. Nah, seperti ini. Misalkan kita tulis di sini
search gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba sesuaikan juga. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian ke bagian tipografi kita sesuaikan ukurannya. Oke, mungkin di angka 20 ya, di angka 20. Oke, langkah selanjutnya kita akan menampilkan juga ini ya, panduan pilihan. Coba kita scroll dulu. Nah, ini ya. Oke, kita coba copy dulu gambarnya. Buka di tab baru. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia gambarnya ya. Oke, atau kita coba, iya betul ini gambarnya ya. Oke, ini kita coba save image dulu. Kita letakkan di desktop saja. Kemudian save. Oke, selanjutnya kita coba masukkan dulu di sini. Kita coba tes ya. Kita gunakan inner section, jangan lupa. Inner section letakkan di bawahnya. Nah, di sini. Kemudian kita coba hapus. Nah, seperti ini. Labelnya kita copy aja dari yang atas ya. Oke, di sini misalkan panduan pilihan. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita kasih image. Oke, image-nya kita bisa letakkan di sini. Kemudian insert. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita ubah width-nya. Oke, kita coba. Oke, width-nya 100. Oke, kemudian nah di bagian border radiusnya ini kita coba setting. Mungkin di angka 10 ya bordernya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan box shadow. Nah, seperti ini. Oke, tapi kayaknya di yang aslinya nggak pakai box shadow. Kemudian kalau kita hover, dia akan menjadi seperti apa? Hover animationnya kita coba jadikan dia shrink. Nah, seperti ini ya. Oke. Atau kita coba pulse mungkin. Oke, jadi lebay ya kalau pulse. Kita pakai push. Oke, kita pakai swing aja. Teman-teman bisa pakai grow mungkin. Grow aja ya, lebih elegan gitu. Oke, nah ini kan kalau di sini memanjang dia, kita coba setting mungkin itu di bagian height-nya. Coba. Oke. Mungkin height-nya di angka 110 masih cukup bagus nggak? 115 aja ya, 115. Oke, jadi kayak gini. Oke, nah langkah selanjutnya kita coba ambil juga yang ini. Buka di tab baru. Oke, kemudian kita copy aja. Save image as di desktop ya. Kemudian ini tuh kita duplicate aja. Caranya klik kanan kemudian duplicate. Kemudian kita langsung saja ubah gambarnya, upload filenya. Oke, kita ambil yang ini, kemudian klik open, insert media, masuk ya. Nah, sekarang selanjutnya ini kita duplicate lagi, kita ambil lagi. Oke, kita scroll dulu ke bawah ya. Nah, ini dia. Oke, buka di tab baru dulu. Nah, ini kita langsung copy saja. Oke, selanjutnya ini langsung kita ubah, upload filenya. Oke, tadi yang mana? Yang ini ya. Kemudian klik open. Oke, selanjutnya insert media. Lakukan hal yang sama, duplicate. Oke. Selanjutnya ini oke ya, ini saya belum ambil ininya ya. Nah, ini buka di tab baru aja. Oke, ini saya close dulu. Oke, selanjutnya ini kita klik kanan, kemudian save image as. Selanjutnya save, kemudian kembali lagi ke sini. Nah, ini dia ya, kita upload. Kemudian gambar yang terakhir itu yang ini ya.
strategi blogging. Oke, kemudian kita klik insert media. Nah, seperti ini. Oke. Ini masih kasar ya, karena belum sama persis gitu. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini ini ada artikel terpopuler ya. Oke. Artikel terpopuler kita coba gunakan ini, coba kita ambil dulu. Nah, ini kita copy yang atas, inner section yang di atas ini kita copy, kemudian kita copy di sini, paste di sini supaya dia muncul di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba ubah. Oke, artikel pilihan. Oke, yang search box-nya ini kita hapus. Kemudian di sini kita tampilkan post ya, coba post. Oke, kita gunakan post yang ini, mungkin kita coba letakkan di sini. Oke, jadi munculnya seperti ini. Oke, image positionnya kita ubah jadi left mungkin. Oke, sorry. Right. Oke, kolomnya dulu kita setting jadi 1 ya. Oke, kemudian ini jadi left. Kemudian image ratio-nya kita coba turunkan dulu. Oke, sorry. Image width-nya ya. Kita coba. Oke, sorry. Di sana image-nya nggak ada ya. Berarti klik none. Oke, jadi seperti ini. Kemudian excerpt-nya kita hide. Oke, jadi hanya muncul title saja. Metadata ini kita hapus juga. Oke, kemudian read more-nya ini kita hapus juga. Nah, jadi seperti ini. Kita coba lihat lagi. Nah, betul ya. Oke, sekarang kita tinggal sesuaikan di bagian stylenya. Bagian kita langsung bagian konten. Title-nya ini kita coba langsung setting ya. Oke, mungkin di angka 15. Oke, mungkin di angka kurang lebih 15 lah ya, 15. Nah, sekarang kita coba lihat lagi nih untuk spacingnya, kita coba setting. Oke, spacingnya ternyata defaultnya seperti itu ya. Berarti kita nggak bisa ubah-ubah spacingnya nih. Ini spacingnya kayak gini aja. Oke, atau kalau mau lebih bagus teman-teman bisa gunakan listing sebetulnya. Oke, boxnya coba lihat dulu. Mungkin di sini boxnya ya. Content padding. Coba kita hapus dulu. Oke, bukan di sini. Bukan ini juga. Box width-nya bukan. Layout-nya kita coba mungkin ini ya. Lagi. Oke, ini dia di bagian row gap-nya kita coba setting di angka 15 mungkin cukup. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita rapihkan, teman-teman. Oke, tinggal kita rapihkan ya. Oke, di bagian sini ini kan warnanya putih dan belakangnya ini kayak gini aja deh caranya. Ini kolom yang pertama, kolom yang kedua yang ukurannya 30 tadi. Itu kita setting aja warnanya. Coba lihat, mungkin warnanya jadi kayak gini ya. Oke, sekarang kita blok dulu kode heksagonalnya. Sekarang kita blok dulu ya kodenya. Kemudian ke bagian kolom yang yang ukurannya 70. Oke, kemudian kita paste di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang baru kita ubah jadi putih nih yang inner sectionnya. Oke, ke inner sectionnya kita jadikan putih. Inner section di bawahnya ya. Bagian style, kemudian kita langsung jadikan putih untuk kontennya. Selanjutnya, selanjutnya yang ini juga nih inner section, di bagian
sorry gini aja di caranya. Ini apa namanya, sectionnya tuh kita ubah warnanya. Nah jadi seperti ini. Oke, kemudian ini kolomnya kita coba kembalikan dulu. Oke, selanjutnya kolom yang kedua juga sama, ini kita coba kembalikan. Nah jadi seperti ini. Oke teman-teman, nah langkah selanjutnya di bagian kolom ini, kolom yang ukurannya 30% itu kita jadikan putih. Oke, kemudian kita coba setting ke bagian advance di bagian paddingnya. Nah itu kita coba setting dulu, sorry mungkin bukan di paddingnya tapi di marginnya ya. Nah jadi seperti ini nih, di marginnya di angka 10. Kemudian ini juga sama ke bagian advance, marginnya mungkin di angka 10. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian ini coba kita ubah dulu warnanya. Oke, mungkin jadi seperti ini ya. Atau teman-teman bisa langsung klik kanan, kemudian inspect. Kita coba ambil warnanya di sini. Coba lihat warnanya. Nah ini dia warnanya ya, background color. Oke, ini kita coba copy saja warnanya. Oke, kita copy warnanya menjadi di warna ini, di warna backgroundnya, background intersectionnya kita paste di sini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian warna kolom intersection ini itu kita ubah. Oke, mungkin jadi kira-kira seperti inilah ya. Oke, jadinya gini teman-teman. Gitu ya. Nah sekarang untuk kolom intersection content ini teman-teman, kita langsung ke bagian advance ya. Kita ubah di bagian paddingnya supaya ini tidak terlalu mepet ke sini. Kita ubah dulu, sorry di bagian margin ya. Nah ini kita ubah nih, mungkin di angka 10 atau di angka 15 cukup ya, di angka 15. Nah supaya teksnya tuh tidak terlalu mepet. Oke, kita ubah leftnya. Oke, sorry ternyata bukan margin tapi padding ya. Oke, kita ubah jadi mungkin di angka berapa ya, angka 15. Kemudian leftnya kita coba setting di angka 25, rightnya juga di angka 25. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke gitu. Nah sekarang langkah selanjutnya ini, kalau teman-teman lihat sekarang ini, kalau kita refresh, nah ini masih tampilan awal ya. Oke, nah cara setting supaya template ini menjadi template single post ini, menggantikan template bawaan dari Hello Elementor, caranya ini kita tekan publish, kemudian add condition. Nah di sini settingannya silahkan diperhatikan ya teman-teman. Untuk di bagian sini pastikan include bukan exclude ya. Kalau exclude itu artinya mengecualikan gitu ya. Kalau include itu memasukkan. Oke, bagian sini teman-teman silahkan di setting. Nah di sini juga teman-teman bisa banyak pilihannya ya, ada berdasarkan post, kemudian kategori, child kategori, text, dan post outdoor gitu ya. Cuman di sini kita hanya membutuhkan settingan di bagian post. Nah seperti ini. Kemudian untuk di bagian sini teman-teman silahkan klik all ya. Nah teman-teman juga bisa menambahkan condition yang lain. Cuman untuk saat ini cukup seperti ini. Kemudian save and close. Oke, selanjutnya kita refresh sekarang. Oke, jadi ya seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebihnya. Oke. Kemudian apalagi? Oh iya, di bagian sini ya, ini kan masih uncategorized. Caranya ini kita edit post. Nah, ini masuknya ke bagian kategori. Kita setting dulu kategorinya di bagian categorize. Oke, kemudian kita tambahkan satu buah kategori. Ini kenapa sih? Oke, di sini konten marketing. Nah seperti ini, add new kategori.
kemudian unkategorisnya kita unchecklist, kemudian update. Oke, selanjutnya kita coba view post. Nah, sekarang sudah sembuh ya teman-teman. Oke, jadinya kayak gini, konten marketing, kemudian di sini judulnya. Nah, kemudian nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja nih untuk tampilan yang ini ya, supaya dia ada di tengah gitu. Tinggal disesuaikan saja. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat di halaman home. Oke, kemudian ini teman-teman kalau buka artikel yang lain, kita klik baca panduan. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Silahkan disesuaikan tampilannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.